ketiga hal tersebut baik-baik saja, Pak. Iya. Maksud saya begini, Pak. Iya. Sesungguhnya tidak ada hubungan antara IKM, sekolah penggerak dan guru penggerak. Itu adalah 3 hal yang berbeda. Oh, nah. Saya mulai dari mana nih? Saya mulai dari guru penggerak ya, Pak. Silakan Bu. Ini menarik sekali pemirsa. Ini miskonsepsi terhadap masyarakat, kepala sekolah, guru terjawab sudah hari ini. Silakan Bu, lanjut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Salam hebat, guru hebat, murid cerdas. Bersama PSLCC Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, pemirsa, kita mendapatkan suatu kesempatan yang cukup baik. Kita bisa bertemu dengan narasumber kita yang mungkin sudah lama kita tunggu-tunggu, yaitu Ibu Dr. Dian Ekawati, Master Pendidikan. Beliau adalah Koordinator Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka Provinsi Sumatera Selatan, dan beliau bertugas di Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kita sapa dulu. Apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah sehat, Pak Saryal. Bagaimana dengan Pak Saryal? Alhamdulillah sehat. Pemirsa, kesempatan yang sangat sedikit beliau saat ini kita ambil waktunya di saat beliau sedang mengadakan suatu kegiatan rapat koordinasi masalah implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Pada saat ini kita berada di Hotel Ever dan kita ambil waktunya, mudah-mudahan pembicaraan kita saat ini bisa memberikan wawasan buat kita semua. Bu Dian, saat ini Ibu sudah, setahu saya sudah 2 hari di sini Bu ya. Dalam kegiatan rapat koordinasi ini Bu, boleh dijelaskan apa maksud dan tujuannya kok diadakan rapat koordinasi masalah IKM ini dari BPMP dan pesertanya itu siapa-siapa? Baik, kebetulan kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Hotel Harper ini sebenarnya merupakan respon. Jadi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan di sekitar bulan Juni kita mengadakan rapat koordinator lintas UPT, yaitu dari Dirjen GTK, Dirjen PAUD Desmen, dan Dirjen Vokasi. Nah, di ketiga UPT itu kita bersinergi bersama bagaimana melakukan koordinasi terkait percepatan implementasi kurikulum merdeka. Selama rakor, kami harus merancang sebuah rencana. Dalam hal ini rencana adalah bagaimana percepatan IKM ini bisa langsung dilaksanakan di semua provinsi di Sumatera Selatan dengan bekerja sama lintas UPT, tetap dengan lintas UPT, yaitu BPMP, Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan, dan unit vokasi yang dari Sumatera Utara. Tujuannya itu adalah bagaimana nanti semua stakeholder, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi, membuat langkah-langkah strategis. Langkah-langkah strategis terkait dengan percepatan IKM yang menitik beratkan pada 6 strategi. Oh, itu ya. Jadi pemirsa, mulai diawalinya apa maksud dan tujuannya, kita kembali bahwa kita baru lepas dari pasca pandemi COVID-19. Ini kurikulum merdeka ini adalah salah satu opsi
satuan pendidikan yang dijelaskan oleh Bu Dr. Dian tadi. Ada kata sedikit pemulihan pembelajaran mulai tahun 2022 sampai 2024. Nah, tentunya ini waktunya ini sangat sedikit sekali, sehingga Ibu Dian selaku koordinator percepatan IKM di Provinsi Sumatera Selatan ini untuk mengadakan kegiatan ini, apakah ada tahapan-tahapannya, Bu? Setelah rapat koordinasi ini, apakah ada tahapan berikutnya? Dan tadi mohon dijelaskan pesertanya ini siapa, Bu? Iya. Terima kasih Pak Saryal. Untuk rakor ini pesertanya adalah seluruh dinas pendidikan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten kota. 17 kabupaten Ya, kota. termasuk provinsi, jadi 18 kepala dinas, di mana juga menghadirkan para kabid, lalu kasih terkait dengan kurikulum, lalu komunitas belajar seperti ketua MKKS, ketua MKPS, K3S, dan KKG. Jadi kita bareng-bareng bersinergi menentukan langkah-langkah selanjutnya seperti yang Pak Saryal tanyakan tadi. Di mana nanti langkah-langkah selanjutnya itu adalah bagaimana mereka nanti akan membentuk semacam kelompok kerja kurikulum merdeka di setiap kabupaten kota yang provinsi. Di mana tujuan dari kelompok kerja kabupaten kota ini nanti mereka akan menentukan rencana strategis apa yang akan kelompok kerja ini lakukan dalam koordinasi ini ya, iya, menemukan apa yang Ibu gitu iya. Jadi mereka akan menentukan langkah-langkah strategis apa di setiap kabupaten kota itu terkait percepatan kurikulum merdeka, tentu saja di bawah koordinasi BPMP Sumatera Selatan. Oh gitu ya. Jadi sangat penting sekali karena ini percepatan, Bu. Ada kata percepatan ya pemirsa. Karena kita harus bergerak cepat, tentunya dikumpulkan semua, kata Ibu Dian tadi, dikumpulkan semua stakeholder yang terkait dalam hal pendidikan, Bu, ya. Adakah dalam peserta ini sudah diikutkan kepala sekolah dan guru, Bu? Oke, baik. Iya. Untuk kepala sekolah, keterwakilannya itu di MKKS. Di semua provinsi. Kalau guru mungkin tidak, sementara karena dengan pertimbangan bahwa guru itu nanti bisa berkoordinasi dengan MKPS, namanya kepala sekolahnya, MKKS. Ya, nanti MKKS bisa melakukan koordinasi di komunitas mereka untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh kepala sekolah, yang harus dilakukan oleh guru di satuan pendidikan masing-masing. Oh, jadi kembali ini, Bu, berlanjut dari pertanyaan saya tadi bahwa jawaban Ibu Dr. Dian bahwa dalam kegiatan koordinasi saat ini belum dilibatkan kepala sekolah dan guru. Nah, sementara Bu, surat edaran Kemendikbud ada pilihan bagi kepala sekolah dan guru, ada tiga opsi. Ada yang pertama, boleh memilih IKM mandiri belajar, boleh memilih IKM mandiri berubah, boleh memilih IKM mandiri berbagi. Gitu, Bu. Nah, pada yang kami ketahui di lapangan, ini teman-teman nih, khususnya di sekolah nih ya, itu masih banyak keraguan, Bu Dian. Masih banyak keraguan. Salah satu penyebab keraguan itu adalah ketidaksiapan mungkin SDM-nya, mungkin infrastrukturnya atau sarana prasarananya. Nah, ini mohon dijelaskan, Bu Dian. Boleh kita katakan bahasa kita sekarang nih, para sekolah itu sedang galau nih. Gimana nih, Bu Dian ini? Mohon dikasih pencerahan nih, silakan, Bu. Baik, terima kasih. Baik, sesuai dengan edaran Pak Saryal bahwa untuk melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, sekolah itu diberikan 3 jalur. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Saryal tadi. 1,
IKM jalur mandiri belajar, jalur mandiri Berubah, dan ya. jalur mandiri Berbagi. Tentu saja ketiga jalur ini memiliki keunikan dan tipikalnya masing-masing. Ketika sebuah satuan pendidikan memilih jalur merdeka belajar, artinya mereka hanya menerapkan prinsip-prinsip yang ada di kurikulum merdeka. Iya, seperti bahwa kurikulum ini bersifat fleksibel dan sederhana dan hanya memberikan materi esensial. Jadi mereka nanti boleh menggunakan prinsip-prinsip tersebut dan dapodiknya masih dapodik 2013. Seperti itu. Nah, ketika sekolah dia memilih jalur mandiri berubah, otomatis dia dapodiknya menjadi dapodik kurikulum merdeka. Namun guru-gurunya boleh menduplikasi perangkat ajar yang ada. Itu yang mandiri berubah tadi. Ya, cukup menduplikasi di platform Merdeka Mengajar. Nah, sebagai informasi bahwa kita tidak ada yang namanya BIMTEK yang bersifat cascading atau berjenjang seperti di K13. Oh, itu ya. Di K13 kita punya diklat serentak yang bersifat berjenjang dari NN, Institut Provinsi, Instruktur Kabupaten. Tidak demikian dengan kurikulum Merdeka. Semua berbasis platform Merdeka Mengajar, di mana di salah satu fiturnya ada pelatihan mandiri yang terdiri dari 7 topik. Nah, itu untuk mandiri berubah. Nah, bagaimana dengan jalur mandiri berbagi? Jalur mandiri berbagi itu betul-betul sekolah membuat perangkat ajar sendiri. Seperti itu. Jadi 3 pilihan tadi itu kan sudah dipilih nih oleh sekolah-sekolah. Tetapi kemudian yang saya ketahui sampai saat ini belum semua sekolah untuk memilih salah satunya. Nah, ini kembali tadi Bu, mungkin merasa sekolah itu belum siap, SDM-nya, ilmunya belum ada, apalagi kabar-kabarnya bukunya juga buku yang baru kan. Nah, ini bagaimana apabila sekolah itu belum memilih? Sementara kalau menurut SE dan persiapan ini 2000 tahun ajaran ini sudah dilakukan Bu ya? Ya, 2022-2023. Nah, ini bagaimana nih menurut Ibu Dian terhadap sekolah-sekolah yang belum mempunyai pilihan di antara 3 tadi Bu? Gimana Bu? Jadi salah satu miskonsepsi yang dijelaskan oleh Pak Dirjen GTK, Pak Irwan Sari Sahril PhD, dikatakan bahwa konsep yang ada di masyarakat bahwa kurikulum merdeka ini harus siap dulu dalam segala aspek baru bisa dilaksanakan. Nah, ini merupakan miskonsepsi. Miskonsepsi artinya apa? Kondisi anak itu stuck dalam kondisi yang berbeda. Mengajar otomatis kita perlu tahu startnya dari mana. Benar. Karena kita pengen tahu nih, anak ini pada fase dan tahap perkembangan yang mana supaya materi yang diajarkan itu bisa nyambung. Itu satu. Lalu kalau bisa dari hasil asesmen nanti kita mendapatkan sebuah data terkait baik non kognitif maupun kognitif anak. Lalu nanti kita petakan seperti apa? Bagaimana kesiapannya dalam belajar? Bagaimana profilnya? Bagaimana gaya belajarnya? Bagaimana minatnya? Nah, semua fakta-fakta tadi kita dapatkan dari yang namanya assessment. Setelah itu kita lanjutkan dalam perancangan perangkatnya supaya kita bisa mengisi kekurangan tadi. Itu yang namanya pembelajaran berorientasi terhadap kebutuhan anak didik berdasarkan asesmen diagnostik. Langsung kita ajarkan. Nanti baru kita kembangkan perangkat pembelajarannya, begitu Pak. Saya ambil satu kata tadi yang Ibu Dian sampaikan kepada pemirsa ini, miskonsepsi, sehingga ada keraguan, ada ketidaksiapan. Padahal menurut penjelasan Bu Dian tadi tidak begitu ya. Tidak.
ada pertanyaan tambah miskonsepsi tadi. Mereka akan berpikir nih di lapangan nih, khusus sekolah kemudian ya, bahwa bagaimana mau menerapkan kurikulum merdeka, gitu kan? Sementara guru-gurunya ini belum paham. Ini kan miskonsepsi. Ya, dijelaskan kemudian tadi sebenarnya miskonsepsi itu bisa terjadi karena kurang paham tadi. Nah, apakah sekolah itu kemudian harus, ini ada namanya guru sekolah penggerak, guru penggerak, Bu. Ada dua ini. Nah, ini apa hubungannya, Bu? Dengan IKM ini, Bu? Ini banyak orang katanya begini, Bu, ya. Ini kita ambil dalam masyarakat umum, bahwa kalau sekolah itu belum ada guru penggerak, apalagi sekolah penggerak, ini mereka berpikir atau miskonsepsi tadi, belum siap ini, Bu. Gimana ini, Bu? Penjelasannya silakan, Bu. Baik, terima kasih. Sebenarnya hubungan ketiga hal tersebut baik-baik saja, Pak. Iya. Maksud saya begini, Pak. Sesungguhnya sesungguhnya tidak ada hubungan antara IKM, sekolah penggerak dan guru penggerak. Itu adalah tiga hal yang berbeda. Oh, nah. Saya mulai dari mana nih? Saya mulai dari guru penggerak ya, Pak. Silakan, Bu. Ini menarik sekali, pemirsa. Ini miskonsepsi terhadap masyarakat, kepala sekolah, guru, terjawab sudah hari ini. Silakan, Bu, lanjut, Bu. Ya. CGP atau PGP, jadi CGP itu merupakan bagian dari program guru penggerak yang digulirkan oleh Dirjen GTK, di mana tujuannya adalah bagaimana nanti di setiap sekolah tuh punya guru yang mampu menggerakkan sekolahnya. Bagaimana dia bisa merubah mindset yang ada di guru-guru, bagaimana dia bisa menginternalisasi konsep-konsep dan filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana seorang guru bisa mengontrol sosial emosionalnya, bagaimana seorang guru bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu segera Bapak Kepala memerintahkan saya untuk membangun atau membentuk sebuah tim kerja. Tim kerja dalam hal ini adalah bagaimana proses percepatan IKM ini bisa terlaksana. Jadi kami punya 6 tim ya terkait dengan strategi. Satu adalah tim bagaimana semua sekolah dan semua guru sudah bisa memastikan mereka memiliki akun belajar.id dan bisa login di PMM. Itu langkah pertama. Kami punya tim itu dan kami punya dashboard, namanya dashboard studio Warteg. Nah, di situ saya kebetulan cuma saya punya akses, saya bisa memantau kecepatan seberapa jauh sekolah sudah mengelogin di PMM, platform Merdeka Mengajar. Di situ setiap hari saya harus memantau progresnya. Jadi baik dari jenjang sekolah provinsi dan juga sampai dengan kabupaten kota, per sekolah pun bisa saya amati. Udah berapa persen? Melalui dashboard studio. Iya, studio itu. Nah, di situ saya bisa melihat, lalu saya juga bisa melihat berapa banyak guru yang sudah login, berapa banyak guru yang sudah login tapi belum belajar. Jadi semua progres itu kami pantau. Bisa terpantau tuh. Bisa terpantau. Lalu tim yang kedua, kami punya tim yang namanya tim webinar series, di mana nanti kami sudah berencana nih next week. Kami akan melakukan webinars misalnya terkait dengan asesmen pembelajaran, pembelajaran berkreasi, supaya membantu guru yang tadi kata Pak Serial masih galau. Nah, jadi di sini kami mencoba membekali webinar series terkait IKM, terkait profil pelajar, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, seperti apa struktur kurikulumnya, asesmen itu seperti apa, sampai ke pelaporan akan kami dampingi. Strategi nomor 3, kita punya yang namanya helpdesk dari pusat untuk bertanya terkait dengan IKM. Strategi keempat adalah kita memiliki yang namanya mitra pembangunan. Mitra pembangunan ini adalah orang-orang perusahaan yang care dengan pendidikan. Nah, ini kami sedang berkomunikasi supaya mereka bisa turun ke sekolah-sekolah untuk membantu percepatan. Seperti CSR ya, tapi seperti Tonoto Foundation, Sampurna, Dompet Duapa, Astra, itu dia sudah membuat MOU dengan GTK
untuk bisa membangun percepatan ini. Nah, ini kami sedang membangun, tim kami sedang membangun komunikasi. 2 lagi, narasumber praktik, belajar dari narasumber praktik. Jadi di platform Merdeka Belajar itu ada sederet nama-nama narasumber yang bisa kita pakai untuk belajar seperti apa IKM, karena mereka sudah pakai IKM duluan. Dan terakhir, mohon maaf, ada yang namanya komunitas belajar. Di Rakor ini kami sedang mendorong pihak dinas pendidikan untuk mengembangkan banyak komunitas belajar per sekolah. Jadi kita punya komunitas belajar berbasis sekolah, lalu kita punya komunitas belajar antar sekolah seperti MGMPK kecamatan. Kita juga mencoba mendorong yang namanya komunitas versi kota dan provinsi. Nah, itu 6 strategi yang sedang kami jalankan. Oh, jadi strategi itu rasanya sudah nyambung di persiapan para kepala sekolah, para guru yang katanya ya harus menginstal, mengunduh yang namanya platform Merdeka Belajar, mengajar, melakukan login. Iya, terus ada lagi menyaksikan video langkah-langkah seperti itu ya, kan, betul. Yang sudah dipersiapkan. Jadi yang Ibu Dian jelaskan tadi mengarah ke situ, betul, ya. Betul, iya. Jadi pemirsa, para guru dan kepala sekolah, ternyata pembicaraan kita saat ini cukup menarik dan hampir tergali semuanya, dan bahwa kegalauan itu saya yakin setelah ada pembicaraan sama Dr. Dian, MPD, kita akan terbuka sedikit wawasan bahwa IKM itu ternyata tidak berat, Bu, ya? Tidak berat. Sederhana, fleksibel, dan esensial. 3 kata itu untuk IKM. Oke. Kemudian mungkin ya saya tahu kemudian saat ini sedang melaksanakan tugas di Harvard ini. Ya, betul. Pertanyaan terakhir, Bu Dian. Mungkin Bu Dian bisa memberikan suatu closing statement lah, atau harapan kepada para kepala sekolah dan teman-teman guru terutama di Sumatera Selatan ini, mungkin mewakili dari kepala BPMP lah ya, harapan BPMP itu terhadap IKM ini yang akan Ibu jalankan. Ada program 6 strategi tadi, itu harapannya kepada guru-guru itu bagaimana supaya kita ini, Bu Dian, guru-guru supaya semangat nih. Ya, sesuai dengan Bu Dian selaku koordinasi percepatan, sehingga program ini memang benar-benar cepat nih terlaksana. Silakan, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, implementasi kurikulum Merdeka ini adalah sebuah respon dari pemerintah pusat terkait dengan ketertinggalan pembelajaran. Pemerintah pusat menyadari perlu sebuah tindakan strategis untuk mengatasi hal-hal tersebut. IKM bukan merupakan sebuah keharusan, tetapi IKM adalah merupakan sebuah pilihan. Namun IKM ini sangat sesuai dengan kondisi saat ini, di mana di IKM semua materinya esensial, sangat fleksibel untuk diajarkan, dan sederhana untuk diajarkan. Bagi sekolah-sekolah pelaksana IKM, ayo kita bareng-bareng belajar melalui platform Merdeka Mengajar dengan cara memastikan sudah mengaktifasi akun belajar.id, lalu langsung menginstal platform Merdeka Mengajar, dan di situ Ibu Bapak akan belajar bareng. Jangan khawatir Bapak Ibu, apabila Ibu Bapak sudah punya platform Merdeka Belajar, Bapak Ibu nanti bisa belajar secara mandiri, di mana di 6 fiturnya salah satunya adalah perangkat ajar. Dalam perangkat ajar itu akan ada berbagai macam sumber rencana pembelajaran, ada berbagai macam lembar
kerja siswa sampai dengan tesnya juga ada. Jadi platform ini sangat mendukung Bapak Ibu dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi jangan khawatir Ibu dan Bapak, yang penting kita punya satu komitmen bagaimana nantinya di akhir kurikulum Merdeka ini kita bisa menciptakan satu profil yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu bagaimana kita menciptakan seorang pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui kurikulum Merdeka. Oke. Sangat senang sekali pemirsa, closing statementnya mantap bersama podcast PLCC Provinsi Sumatera Selatan akan selalu memberikan sebuah informasi terkhusus tentang pendidikan, dan khusus buat Dokter Dian Ekawati MPD dari ini saya agak ragu dulu, LPMP cepat benar nih Bu. Iya, nanti akan saya bahas ini apa nih BPMP ini akan saya bahas tentunya sama langsung dengan atasan Bu Dian lah. Ya, saya masih kaku ini, mohon maaf Bu Dian ya. BPMP, kalau LPMP itu sudah duduk LPMP lancar Bu. Ya. Nanti kita akan ada waktu tersendiri kita kupas tuntas kenapa LPMP berubah menjadi BPMP. Khusus waktunya bersama nanti atasan Bu Dian, dan kami dari podcast PLCC PGRI Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih. Ibu telah memberikan wawasan yang begitu luas walaupun sedikit Bu, tapi cukup berkesan ini, supaya nih pemirsa, kawan-kawan yang di sekolah, baik kepala sekolah maupun rekan-rekan guru kita akan terbuka wawasannya. Amin. Apa itu IKM? Kami dari podcast PLCC Sumatera Selatan mengucapkan selamat kepada Ibu Dian selaku koordinator percepatan IKM, dan mengucapkan selamat menjalankan tugas rapat koordinasi di Harper selama 3 hari Bu ya. Besok penutupan ya. Besok penutupannya, supaya program-program yang Ibu Dian dan kawan-kawan bahas selama 3 hari ini akan cepat sampai kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih perhatiannya. Salam sehat selalu. Salam PGRI. Hidup guru. Hidup PGRI. Soliditas yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.